Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ada sebuah tema menarik yang ingin saya sampaikan pada saat ini, yaitu mengenai krisis identitas dan pencarian jati diri di dalam terang iman. Pernahkah di dalam hidup ini Bapak Ibu merenungkan atau sampai kepada satu titik dan kemudian mulai bertanya-tanya tentang aku ini sebenarnya siapa? Kita sekarang berada di dunia yang terus berubah, dunia yang terus bergulir, standar yang juga berubah, nilai yang berubah, dan orang bisa dengan mudah menempelkan sebuah label di dalam kehidupan seseorang. Karena itu kita seringkali tanpa sadar kita terpengaruh atau kita pun terlarut dan mulai percaya bahwa identitas itu ditentukan oleh apa yang dilihat orang. Identitas itu ditentukan oleh apa yang seseorang kenakan. Identitas seseorang itu ditentukan oleh sesuatu yang dia capai atau pencapaian yang dia raih di dalam hidup. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa bagaimana kalau sebenarnya identitas kita itu jauh lebih bernilai daripada label yang sering kali disematkan oleh orang untuk menegaskan sebuah makna atau sebuah jati diri. Bagaimana kalau ada sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang jauh lebih bernilai, yang lebih kuat, yang lebih stabil, yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia ini? Dunia mengajarkan kita menemukan jati diri lewat pencapaian. Kalau seseorang sukses, dia dianggap berharga. Tapi kalau seseorang gagal, dia dianggap tidak berarti. Kalau seseorang disukai, maka dia bisa diterima. Dan ketika seseorang itu tidak disukai oleh banyak orang, maka segalanya seperti runtuh. Dan tanpa kita sadari bahwa sebenarnya pencarian jati diri dengan cara yang seperti ini itu sangatlah melelahkan. Ketika seseorang mengejar validasi, seseorang mengejar pengakuan, namun ternyata setelah berupaya, setelah berjuang untuk mendapatkan pengakuan, validasi, dan lain sebagainya, seringkali justru tetap saja merasa kosong. Hidup ini terasa hampa. Alkitab memiliki perspektif yang berbeda. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat ke-26, dikatakan di sana bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, rancangan semula Allah ketika menciptakan manusia adalah agar manusia itu memiliki gambar dan rupa Allah. Itulah sebenarnya jati diri kita. Masalahnya gambar itu rusak karena manusia jatuh ke dalam dosa. Kristus datang bukan hanya menyelamatkan atau untuk menyelamatkan, tapi juga untuk memulihkan, untuk mengembalikan gambar yang rusak itu, supaya kita kembali menjadi seperti yang Allah rancangkan sejak semula. Itu sebabnya panggilan orang percaya sebenarnya bukan untuk menjadi versi yang terbaik bagi atau dari dirimu sendiri atau dari diri kita, seperti yang dunia katakan, melainkan menjadi seperti Kristus. Karena di dalam Dia, identitas diri kita bisa dipulihkan, yaitu ketika kita dibentuk dan diperbaharui dari hari ke hari untuk makin serupa dengan Kristus. Identitas sejati tidak ditemukan ketika kita menggali ke dalam diri kita, dan juga tidak ditemukan berdasarkan apa yang orang sematkan, apa yang orang labelkan berdasarkan pencapaian kita atau berdasarkan keberhasilan kita, melainkan ketika kepribadian dan karakter Kristus terbentuk di dalam kehidupan kita. Dan itu artinya sama dengan kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu kita serupa, segambar dengan Allah. Jikalau hari ini
kita merasa bahwa kita kehilangan arah. Bahkan ada di antara kita yang mungkin bingung untuk menentukan sebenarnya jati diri aku ini apa dan siapa. Dunia boleh memberikan label, dunia bisa mengangkat kita hari ini dan menjatuhkan kita di hari esok. Namun kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberi jati diri atau yang memberikan identitas yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita terus berjalan bersama dengan Kristus, kita mengikuti jejaknya, kita menghidupi kehidupannya, kita tidak sedang kehilangan jati diri. Justru itulah jati diri kita yang paling sejati, yaitu ketika kita dibentuk dari hari ke hari makin serupa dengan Kristus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah kuat menjalani kehidupan, tetap terus melangkah, dan tetap berjalan di dalam terang iman. Biarlah kita dari hari ke hari semakin dibentuk dan semakin dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu serupa dan segambar dengan Dia, dengan kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.